secara jasad adalah nabi sekaligus rasul terakhir. Tapi secara hakikat penciptaan, beliau adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum surga, neraka, malaikat, bahkan singgasana Allah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Marilah kita lafazkan sholawat sebagai bentuk penghormatan kita atas kemuliaan manusia 1400 tahun yang telah memperkenalkan pada kita ketauhidan kepada Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW yang mengenalkan kita tauhid kepada Allah Ta'ala, Allah yang Maha Ahad, Allah yang tidak ada ilah sesembahan selain Dia. Bulan Maulid bukan sebatas di mana lahirnya Nabi terakhir sekaligus Rasul terakhir, melainkan lebih kepada tonggak pertama dimulainya sebuah peradaban baru, penyempurnaan ketauhidan sebelumnya, dan juga tangga pertama dimulainya akhir zaman. Selain menyempurnakan ajaran agama pendahulu, juga lebih kepada memikul tanggung jawab yang besar atas dosa yang kelak akan dilakukan oleh umat-umat beliau. Selain menyempurnakan ajaran agama pendahulu, juga lebih kepada memikul tanggung jawab yang besar atas dosa yang kelak akan dilakukan oleh umat-umat beliau. Sebagai Rasul terakhir, kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW tentunya telah ditunggu-tunggu oleh alam semesta ini, mulai dari surga, neraka, bumi, langit, tumbuh-tumbuhan, tentunya sudah dinantikan oleh para nabi sebelum beliau, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW ke dunia selain membawa wahyu Allah dalam bentuk Al-Quran, juga membawa ajaran-ajaran beliau dalam bentuk sunnah. Selain sunnah dalam beribadah, baginda Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada umatnya untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang tak kalah penting, semisal sunnah beliau dalam hidup bermasyarakat, sunnah beliau dalam kepemimpinan. Bagaimana beliau dalam kehidupan bermasyarakat selalu ramah kepada siapapun itu, baik itu kaum muslim ataupun kepada pemeluk agama lain. Bagaimana beliau dalam hidup bermasyarakat selalu ramah kepada siapapun itu, baik itu kaum muslim ataupun kepada mereka pemeluk agama lain. Bagaimana beliau begitu adil dalam hal kepemimpinan. Beliau tidak pernah membeda-bedakan dalam hal keadilan. Beliau selalu adil baik itu kepada kaum muslim maupun kaum non-muslim. Baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk mengkafirkan orang lain, juga tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menganggap sesat orang lain. Dalam menghadapi ujian hidup, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk bersikap sabar dan tawakal, lebih-lebih dalam menghadapi sebuah wabah. Dunia yang lumpuh selama 2 tahun terakhir ini karena pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak orang yang lupa untuk bertawakal. Kaum muslimin yang mengalami ketakutan berlebihan, sementara baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk tidak takut secara berlebihan terhadap sebuah cobaan, sebut saja COVID-19. Imun yang kuat akan tercipta ketika seseorang tersebut memiliki iman yang kuat. Tawakal kita kepada Allah di tengah pandemi COVID-19 adalah bagian dari memperkuat sistem imun tubuh kita. Pada akhirnya, dengan momentum peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW di tahun ini, marilah kita jalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW di tengah era milenial ini. Sunnah untuk saling menghargai, baik itu kepada sesama muslim maupun kepada pemeluk agama lain. Juga sunnah untuk tidak mengambil apa yang bukan menjadi haknya, alias tidak korupsi,
termasuk juga sunnah beliau untuk bersikap tawakal atas wabah pandemi COVID-19 ini. Yakinlah dengan senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sistem imun kita akan makin kuat untuk menangkal virus corona. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa salim wa barik alaih. Ungsikum binafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.